Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang anemia pada balita. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Fauzia Sam. Kedua, Saudari Husnul Hatimah Sulaidi. Selanjutnya ada Saudari Andi Yuli Nadia Purnama Marwan, Kirana Anissa Putri, dan Sulfia Basir. Baik, langsung saja review jurnal satu yang pertama. eh, Judulnya analisis faktor risiko anemia pada balita. Pendahuluan. Banyak bayi dan balita yang mengalami anemia dikarenakan fase pertumbuhan balita yang cepat, sehingga mengakibatkan balita memerlukan zat besi, asam folat, dan vitamin B12 agar bisa mendukung proses pertumbuhannya. Akan tetapi jika hal ini tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan kadar hemoglobin menurun dan menyebabkan anemia pada balita. Adapun latar belakang, anemia pada balita terjadi pada usia 6-23 bulan dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan perkembangan balita. Penelitian Scoping Review mengenai anemia pada balita masih tidak terlalu banyak ditemukan. Banyak penelitian Scoping Review yang ditemukan hanya meneliti di satu negara membahasnya ibu hamil, usia anak sekolah, serta remaja dan menggunakan sistematik review. Adapun tujuannya untuk mengetahui karakteristik anemia pada mengetahui faktor risiko apa yang menyebabkannya. Selanjutnya, metode penelitian studi literatur ini menggunakan pendekatan scoping review yang diadaptasi dengan Prisma SCR checklist menggunakan framework PO yaitu pun metodenya yaitu studi literatur ini menggunakan pendekatan scoping review yang diadaptasi dengan Prisma SCR checklist menggunakan framework PO yaitu prevalence or incidence or statistic and anemia or anemic and risk factor and infant or baby or newborn or neonate. Terdapat 6 database yang digunakan yaitu ProQuest, ScanDirect, WikiEBSCO, Elsevier, dan PubMed. Kemudian seleksi data menggunakan Prisma Flocker dan Critical Appraisal menggunakan Joanna Briggs Institute atau GBI, Critical Appraisal Tool. Selanjutnya, hasil. Berdasarkan dari 386 artikel, hasil pencarian diperoleh 16 artikel yang relevan dengan tujuan penelitian dan dapat dimasukkan dalam scoping review. Penelitian tersebut berasal dari Ethiopia, Laos, Afrika, Tanzania, Yunan, serta Amerika Afrika, Eastern Mediterranean, European, South East Asia yang terdiri dari penelitian cross-seksional. Didapatkan 3 tema dari hasil pemetaan, yaitu keadaan balita, peran dan kesehatan ibu, serta lingkungan dan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya pembahasan. Satu, keadaan balita. Berdasarkan artikel yang telah dilakukan review, diketahui bahwa balita usia muda sangat rentan mengalami anemia, dan karakteristik anemia yang paling tinggi terdapat pada balita usia 6-23 bulan, kemudian 6-35 bulan. Hal ini dikarenakan di bawah usia 2 tahun memiliki tahap pertumbuhan yang sangat cepat dan membutuhkan penyimpanan zat besi, asam folat, dan vitamin B12 untuk memaksimalkan proses tumbuh kembang dan proses otak
proses perkembangan otak balita. Hal ini diperkuat oleh penelitian TSEMA yang menyatakan bahwa usia 6 sampai 23 bulan pada balita merupakan masa yang penting dalam memulai pemberian makanan pendamping ASI sehingga dengan paparan makanan yang tidak baik dan air yang terkontaminasi dapat menyebabkan risiko infeksi usus pada akhirnya dapat menyebabkan anemia pada balita. Selanjutnya yang kedua, peran dan kesehatan ibu. Anemia pada balita kemungkinan dipengaruhi oleh kandungan zat besi rendah dalam ASI. Pada usia 0 sampai 6 bulan, risiko anemia pada balita dapat diturunkan dengan pemberian ASI eksklusif yang dikarenakan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mengurangi paparan patogen penyebab penyakit pada balita, sehingga balita yang diberikan tambahan susu formula sebelum usia 6 bulan dapat meningkatkan risiko sakit yang mengarah pada risiko anemia. Akan tetapi setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan, pemberian ASI saja tidak mencukupi zat besinya lagi, sehingga pemberian formula tambahan pada balita yang lebih dari 6 bulan dapat membantu menurunkan risiko anemia. Selanjutnya, yang ketiga, lingkungan dan tempat tinggal yang layak. Suatu etnis atau kebangsaan yang mempengaruhi anemia pada balita ini juga didukung oleh penelitian Ye Huang tahun 2019. Hal ini kemungkinan dikarenakan oleh perbedaan gaya hidup, kemudian ras dan genetik yang mungkin memainkan peran penting dalam hal ini. Disparitas etnis dalam prevalensi anemia mungkin juga terkait dengan status ekonomi dan pola diet dari suatu etnis tersebut. Perbedaan geografis ikut mempengaruhi tingkat anemia pada balita. Ini dikarenakan tingkat HB akan meningkat dengan meningkatnya ketinggian, terutama pada ketinggian lebih dari 1000 meter. Hal ini juga sesuai dengan penelitian oleh Acinelli tahun 2021 yang menyatakan bahwa di Peru, balita yang memiliki prevalensi anemia tinggi adalah mereka yang tinggal di daerah dataran rendah dibandingkan balita yang tinggal di daerah dataran tinggi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan akses air minum yang aman tanpa kekurangan gizi kronis. Selanjutnya, kesimpulan. Anemia pada balita yang paling banyak terjadi pada usia muda, usia muda yaitu 6 sampai 6 sampai 23 bulan dan banyak faktor yang berperan penting dalam meningkatkan bahkan menjadi penyebab kejadian anemia pada balita ini dimulai dari faktor balita, faktor ibu dan faktor lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, baik sekian review dari saya. Selanjutnya, eh, jurnal kedua yang akan direview oleh Saudari Husnul Hatimah Sulaidi. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Next. Langsung saja, jurnal kedua, gambaran faktor risiko kejadian anemia pada balita. Pendahuluan, masa depan bangsa bergantung pada tumbuh kembang anak yang optimal, terutama sejak janin hingga usia 2 tahun. Anemia merupakan masalah kesehatan global yang menyerang anak-anak dan wanita hamil. Di Indonesia, prevalensi anemia pada balita meningkat dari 36,2% pada tahun 2015 menjadi 36,78% pada tahun 2016. Anemia dapat menyebabkan kurangnya asupan oksigen ke jaringan tubuh, terutama otak, sehingga dapat mengganggu perkembangan kognitif, pertumbuhan, dan perkembangan psikometrik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada balita meliputi jenis kelamin, berat badan lahir rendah, status gizi, riwayat ASI eksklusif, riwayat bayi lahir prematur, dan pendidikan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian anemia pada balita di wilayah Kabupaten Cirebon. Latar belakang anemia adalah suatu kondisi di mana hemoglobin berada di bawah nilai normal. Menurut Riskesdas, anemia pada balita tahun 2018 yaitu sebesar 38,5%. Banyak faktor yang menyebabkan anemia pada balita seperti jenis kelamin, berat badan lahir, riwayat prematur, riwayat ASI eksklusif, status gizi, dan pendidikan ibu. Next.
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian anemia pada balita. Adapun metodenya, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa kohort dengan total sampling sebanyak 53 balita di Kabupaten Cirebon. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis univariat. Next. Adapun hasilnya, pengumpulan data didapatkan dari data sekunder berupa kohort sebanyak 53 responden yang telah dilaksanakan di Kabupaten Cirebon. Adapun hasil penelitian didapatkan sebagai berikut, menunjukkan bahwa responden yang mengalami anemia berjenis kelamin perempuan sebanyak 65,9% dan balita yang anemia memiliki riwayat berat badan lahir normal sebanyak 57,4%. Status gizi baik pada balita menurut berat badan menurut umur yang mengalami anemia sebanyak 55,1% dan balita pendek menurut tinggi badan menurut umur yang mengalami anemia sebanyak 66,6%. Berdasarkan balita yang mengalami anemia memiliki riwayat ASI eksklusif sebagian besar responden 60,8%. Untuk balita yang memiliki riwayat prematur dan mengalami anemia sebanyak 60%, balita yang mengalami anemia dengan ibu yang tidak sekolah sebanyak 100%. Next. Adapun pembahasannya, penelitian ini menemukan anemia lebih banyak terjadi pada anak-anak perempuan yaitu 69,5% dibandingkan laki-laki. Hal ini berbeda dengan hasil survei nasional di Brasil yang menemukan anemia paling banyak terjadi pada laki-laki. Berat badan lahir normal cenderung mengalami anemia dibandingkan dengan bayi berat lahir rendah. Bayi BBLR lebih cepat tumbuh sehingga cadangan zat besi lebih cepat habis. Status gizi berat badan menurut umur, anemia lebih banyak terjadi pada balita dengan gizi baik, yaitu 55,1%, dan status gizi pendek menurut tinggi badan menurut umur yang mengalami anemia sebanyak 66,6%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya di Maroko dan di Indonesia, yang menyatakan distribusi balita anemia lebih banyak memiliki status gizi baik. Stunting, wasting, dan underweight merupakan masalah gizi yang dapat menyebabkan anemia. Riwayat pemberian ASI eksklusif, riwayat prematur, dan pendidikan ibu berpengaruh terhadap kejadian anemia pada balita. Bayi yang diberi ASI eksklusif memiliki resiko anemia 1,28 kali lebih besar dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI eksklusif. Bayi prematur memiliki resiko anemia lebih besar dibandingkan bayi cukup bulan. Ibu yang tidak sekolah memiliki resiko anemia pada balita 100% dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Pendidikan ibu yang tinggi dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan praktik pemberian makan yang baik untuk balita. Next. Ibu dengan pendidikan rendah berisiko 1,5 kali lebih besar mengalami anemia dibandingkan dengan ibu berpendidikan menengah. Pendidikan ibu mempengaruhi kesadaran tentang pemberian nutrisi dan kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Beberapa penelitian menunjukkan anemia pada balita tidak berhubungan signifikan dengan pendidikan ibu yang diukur berdasarkan tingkat melek huruf. Perbedaan hasil penelitian mungkin karena pendidikan ibu tidak berhubungan langsung dengan anemia pada balita, tetapi melalui peran pengetahuan dan kesadaran ibu tentang pemberian gizi yang baik. Tingkat pendidikan memengaruhi pengetahuan yang kemudian menimbulkan kesadaran. Adapun kesimpulan, jenis kelamin perempuan balita dengan status gizi pendek dan memiliki riwayat prematur serta ibu yang berpendidikan rendah lebih banyak yang mengalami anemia dibandingkan faktor resiko lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan jurnalnya. Selanjutnya, kepada Saudari Sulfia Basir, saya persilakan. Baik, selanjutnya itu jurnal ketiga, pengaruh berat badan lahir, riwayat penyakit, dan pola makan terhadap kejadian anemia pada anak balita di Puskesmas Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Pendahuluan 5 tahun pertama kehidupan sering dianggap sebagai golden age periode Republik Indonesia. Pada masa ini, perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial pada anak berlangsung pesat. Jaringan otak tumbuh dengan cepat hingga mencapai 80% berat otak orang dewasa. Anemia yang terjadi pada periode ini dapat mempengaruhi kesehatan serta perkembangan kognitif dan fisik pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat badan lahir, riwayat penyakit, pola makan, pendidikan ibu, dan pendapatan keluarga terhadap kejadian anemia pada anak balita. Next.
Selanjutnya itu latar belakang. Usia balita merupakan usia terpenting dari seluruh tahapan perkembangan. Dalam periode ini, perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial anak sangat penting. Eh, Jaring otak juga akan tumbuh pesat mencapai 80% berat otak orang dewasa. Terkait hal tersebut, pola asuh gizi menjadi salah satu hal yang sangat penting diperhatikan karena asupan nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan sel-sel otak yang menjadi dasar kecerdasan setiap individu. Pemberian makanan pendamping ASI yang tidak tepat membuat anak-anak rentan mengalami anemia. Next. Tujuan yaitu penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara pola makan dan anemia dengan kejadian BBLR di Indonesia dengan memanfaatkan data sekunder Indonesia Family Life Survey tahun 2014-2015. Next. Hasil. Jadi, astaga. Hasil anemia pada balita dipengaruhi langsung oleh riwayat penyakit. B sama dengan 2,50, CI 95%, sama dengan 1,0 hingga 3,95, P sama dengan 0,001, pola makan, B sama dengan minus 1,89, CI 95%, sama dengan minus 3,39 hingga minus 0,39, P sama dengan 0,013, dan berat lahir B sama dengan minus 0,97, CI 95% sama dengan minus 2,07 hingga 0,13, P sama dengan 0,083. Anemia pada balita secara tidak langsung dipengaruhi oleh pendidikan ibu. B sama dengan 1,09, 95%, CI sama dengan 0,14 kurang lebih 2,4, P sama dengan 0,024, dan pendapatan keluarga B sama dengan minus 0,90, 95%, CI sama dengan minus 1,78 hingga 0,02, P sama dengan 0,044. Next. Selanjutnya pembahasannya itu satu, pengaruh riwayat sakit terhadap kejadian anemia pada balita. Terdapat pengaruh positif langsung dan secara statistik signifikan antara riwayat sakit terhadap kejadian anemia. Menurut Alzain 2012, riwayat sakit merupakan faktor pemicu terjadinya anemia. Kedua yaitu pengaruh antara pola asuh gizi terhadap kejadian anemia pada balita. Terdapat pengaruh negatif langsung dan secara statistik signifikan antara pola asuh gizi terhadap kejadian anemia. Next. Ketiga, pengaruh berat badan lahir terhadap kejadian anemia pada balita. Terdapat pengaruh negatif langsung dan secara statistik mendekati signifikan antara berat badan lahir terhadap kejadian anemia. Sebagian besar proses transfer zat besi dari ibu ke janin terjadi pada bulan-bulan akhir kehamilan. Dengan kedemikian, bayi prematur dan BBLR rentan mengalami anemia. Keempat yaitu pengaruh antara income keluarga terhadap status imunisasi balita. Terhadap pengaruh positif langsung dan secara statistik signifikan antara income keluarga terhadap status imunitas. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agrawal 2014 yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap status imunisasi balita adalah income keluarga. Papa Papa Kristo 2016 menyatakan bahwa keluarga dengan income tinggi lebih patuh terhadap ketetapan jadwal imunisasi anaknya. Next. Kelima yaitu pengaruh antara pendidikan ibu terhadap status imunisasi balita. Terdapat pengaruh positif langsung dan secara statistik signifikan antara pendidikan terhadap status imunitas. Kesimpulan yaitu riset ini yaitu bayi dengan berat lahir rendah merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. BBLR juga sering lebih mudah mengalami infeksi. Sekian dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih atas pemaparan review jurnalnya. Selanjutnya, jurnal keempat akan dibawakan oleh Saudari Kirana Nisa Putri.
Baik, di sini saya akan melanjutkan jurnal keempat yang berjudul Pola Asuh Makan dan Konsumsi Pangan Balita Anemia. Yang dimana pendahuluannya anemia adalah kondisi di mana seseorang memiliki kadar hemoglobin, hematokrit, atau jumlah sel darah merah di bawah interval acuan bagi individu yang sehat dari kelompok usia, jenis kelamin, ras, dan kondisi lingkungan yang sama. Data Global Prevalence on Anemia menyebutkan bahwa penderita anemia di seluruh dunia mencapai sekitar 800 juta orang atau sama dengan 34% diantaranya adalah anak balita di bawah usia 5 tahun. Latar belakang, balita merupakan salah satu kelompok yang memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap anemia. Akibatnya adanya peningkatan kebutuhan zat besi karena sedang mengalami fase pertumbuhan yang cepat. Anemia merupakan masalah gizi global dengan prevalensi 36,8% balita di Indonesia mengalami anemia. Konsumsi pangan, pola asuh makan, dan sosial ekonomi dapat mempengaruhi status anemia balita. Lanjut. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis hubungan pola asuh makan dengan konsumsi pangan dan hubungan antara pola asuh makan dan konsumsi pangan dengan kadar hemoglobin balita anemia. Metodenya itu dengan desain cross seksional. Penelitian ini dilakukan dari Agustus sampai November 2020 dengan jumlah sampel 54 balita anemia atau hemoglobin kurang 11 gram per desiliter di Kecamatan Gresik, Kabupaten Cirebon yang dipilih secara reverse sampling. Data yang dikumpulkan terdiri atas karakteristik rumah tangga, karakteristik balita, dan status gizi, serta praktik pola asuh makan konsumsi pangan balita yang diperoleh melalui wawancara dan pengukuran langsung. Analisis statistik data dilakukan secara univariat maupun bivariat menggunakan uji kolerasi spermain. Lanjut. Adapun hasilnya, lebih dari separuh 51,9% ibu berusia 26 sampai 35 tahun dengan tingkat pendidikan rendah yaitu 90,7% dan pendapatan rumah tangga di bawah UMR yaitu 66,7%. Rata-rata kadar hemoglobin balita sebesar 9,2 gram per desiliter dan 66,7% mengalami anemia tingkat sedang. Sebagian besar, 44,4% balita berusia 25 sampai 36 bulan termasuk kategori status gizi kurang mengacu pada indikator tinggi badan per umur dan berat badan per umur. Skor pola asuh makan adalah 88,9 dan masuk dalam kategori baik. Akan tetapi, tingkat kecukupan energi, lemak, dan karbohidrat balita masih berada di bawah anjuran. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kadar hemoglobin berhubungan signifikan hanya dengan faktor konsumsi pangan, terutama tingkat kecukupan energi, lemak, dan karbohidrat, serta frekuensi konsumsi hati ayam. Lanjut. Adapun pembahasannya, berdasarkan usia balita, kelompok yang paling banyak mengalami anemia yaitu 44,4% adalah balita usia 25 sampai 36 bulan. Hal ini bisa jadi disebabkan karena pada fase usia tersebut umumnya anak baru disapih sehingga asupan zat besi dari ASI berkurang sedangkan banyak anak mengalami masa sulit makan atau tidak mendapatkan pendamping ASI yang berkualitas. Kandungan zat besi dalam ASI yaitu 0,4 gram miligram per liter termasuk rendah. Namun zat besi dalam ASI diabsorpsi lebih banyak yaitu 20 sampai 50% dibandingkan dalam susu formula 4 sampai 7%. Sehingga risiko anemia pada anak yang mendapat ASI 0, sampai 6 bulan lebih kecil. Hasil penelitian ini menekankan bahwa makanan pendamping ASI yang berkualitas penting bagi anak agar tercapai pemenuhan terutama zat besi. Selain berkualitas dari segi gizi, makanan pendamping ASI juga harus disukai anak sehingga dapat dikonsumsi dalam jumlah cukup. Peran ibu sebagai pengasuh makan anak menjadi sangat penting dan karenanya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam menyiapkan makanan pendamping ASI. Tidak dijumpai adanya hubungan umur anak dengan tingkat keparahan anemia. Pada balita anemia, usia yang paling banyak ditemukan adalah 25 sampai 36 bulan. Sesuai dengan temuan dan penelitian ini, Bortolini dan Vitolo 2010 menjelaskan bahwa anemia lebih banyak terjadi pada tahun pertama dan kedua kehidupan karena kecepatan pertumbuhan sehingga meningkatkan kebutuhan zat besi. Kemudian pada usia 36 sampai 40 bulan, kecepatan pertumbuhan ini mulai melandai dan konstan. Adapun kesimpulannya, rendahnya tingkat kecukupan berbagai zat gizi yang ditemukan pada hampir semua subjek bisa jadi disebabkan
rendahnya keragaman pangan dan kualitas diet yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Kadar hemoglobin balita tidak berkolerasi dengan pola asuh makan, tetapi berhubungan dengan asupan energi, lemak, dan karbohidrat. Ibu sebagai pengasuh harus dapat memberikan diet makanan bergizi yang tinggi zat besi dan protein, dan pemberian enhancer zat besi seperti vitamin C untuk membantu mengatasi masalah anemia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, jurnal terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Andi Yulinadia bernama Marwan. Baik, terima kasih. Judul jurnal kelima yaitu Prevalensi dan Faktor Risiko Anemia pada Anak di Negara Maju. Pendahuluan, anemia didefinisikan sebagai berkurangnya volume eritrosit atau konsentrasi hemoglobin. Anemia bukan suatu keadaan spesifik, melainkan dapat disebabkan oleh bermacam-macam reaksi patologis dan fisiologis. Latar belakang, anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal prevalensi perkiraan sebesar 47% anemia yang terjadi pada balita. Prevalensi anemia sebesar 70% terjadi pada anak-anak yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan lebih dari 30% pada anak-anak penduduk asli yang kurang beruntung yang berusia di bawah 5 tahun di seluruh dunia. Permasalahan anemia pada anak di negara maju tidak hanya terjadi di daerah terpencil, namun juga daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Tujuan mengetahui prevalensi dan faktor risiko anemia pada balita atau anak di negara maju atau secara global. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur, sumber data berupa artikel penelitian yang diperoleh dari database online yaitu Google Scholar dan ilmu pengetahuan secara langsung. Artikel yang ditelah berjumlah 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil, defisiensi atau kekurangan zat besi merupakan penyebab yang paling sering terjadi pada anak di negara maju. Berjumlah 8% balita di Amerika Serikat menderita kekurangan zat besi dan 2-3% di antaranya merupakan anemia defisiensi zat besi. Faktor risiko anemia antara kekurangan lainnya, serum zinc, kadar rendah 25 hidroksivitamin D, pemberian ASI eksklusif tanpa fortifikasi zat besi, berat badan lahir rendah atau BBLR, faktor asupan makanan, cerita asma dan eksim, serta pendidikan ibu. Anemia defisiensi besi pada masa anak-anak terbukti berpengaruh negatif terhadap perkembangan kognitif dan psikomotor. Pencegahan anemia yang dapat dilakukan diantaranya adalah pemberian suplemen zat besi dan rekomendasi makanan. Masuk ke pembahasan, prevalensi anemia pada anak usia 1-5 tahun di Amerika Serikat sebesar 3,9% dan anemia zat besi sebesar 1,1%. Benua Eropa, prevalensi anemia pada anak di London sebesar 70%, sedangkan di Belanda sebesar 8,5%. Prevalensi anemia pada anak di Selandia Baru sebesar 4,6% dan di Korea Selatan diperkirakan sebesar 15%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Joe dan lain-lain, mendapatkan hasil bahwa pemberian ASI eksklusif tanpa fortifikasi zat besi dan berat badan lahir rendah BBLR merupakan faktor risiko anemia berat badan pada anak di Korea Selatan. Penyebab anemia yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah akibat kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Selain itu, anemia yang paling banyak ditemukan pada anak-anak di berbagai negara di dunia adalah anemia gizi besi. Anemia gizi besi merupakan anemia yang disebabkan oleh defisiensi, di mana suatu zat besi dalam tubuh tidak cukup untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal jaringan darah, otak, dan otot. Selain itu, anemia gizi besi juga dapat disebabkan karena kekurangan zat besi mikro lainnya seperti vitamin C yang berfungsi sebagai penambah untuk mencegah pengendapan zat besi di dalam usus. Oleh karena itu, asupan zat gizi mikro harus seimbang untuk menghindari terjadinya anemia gizi besi. Beberapa
penelitian terdahulu dari banyak yang telah mengidentifikasi faktor risiko anemia pada anak, beberapa penelitian menemukan bahwa orang tua buta huruf, pendapatan keluarga, dan konsumsi susu sapi sebelum 12 bulan faktor risiko paling penting untuk kekurangan zat besi pada anak-anak. Kekurangan zinc juga berhubungan dengan kelainan metabolisme zat besi dan anemia defisiensi zat besi. Kekurangan serum zinc adalah faktor risiko independen untuk anemia pada anak-anak usia sekolah dan memberi efek tidak langsung pada hemoglobin. Hubungan antara kekurangan zinc dan defisiensi zat besi mungkin disebabkan kekurangan nutrisi dari kedua elemen atau malabsorpsi. Kesehatan anak berhubungan kuat dengan tingkat pendidikan orang tua. Pendidikan ibu yang lebih tinggi telah terbukti berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi dan peningkatan kualitas asupan makanan anak-anak. Pendidikan ibu juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang sehat dan dengan demikian mempengaruhi kemungkinan seorang anak memenuhi gizi tertentu. Kesimpulan, anemia tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan di negara berkembang, namun juga di negara maju. Faktor risiko anemia di negara maju antara lain kekurangan serum zinc, rendahnya kadar 25 hidroksivitamin D, pemberian ASI eksklusif tanpa perkuatan zat besi, berat badan lahir rendah atau BBLR, makanan, riwayat asma dan SIM, serta pendidikan ibu. Sekian dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Itulah pemaparan review jurnal dari kelompok satu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.